Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Padam, perkenalkan nama saya Tiara Nafisa Ramdhani dengan NPM 2306205544. Jadi kali ini akan membahas tentang study case ketiga, yaitu tentang karakterisasi korosi pada paduan logam di lingkungan laut. Dari persyaratan sendiri, kita harus melakukan karakterisasi komposisi elemen dari paduan sebelum dan sesudah proses korosi. Yang kedua itu kita menganalisis perubahan kimia pada permukaan logam, terutama dengan keadaan akibat korosi, sama mengukur konsentrasi elemen spesifik yang terlibat dalam proses korosi seperti klorida, besi, dan tembaga. Pertanyaan sendiri ini kombinasi teknik apa yang bakal kita gunain, terus pertimbangin juga analisis permukaan dan analisis secara massal. Gimana kita juga menyeimbangkan kebutuhan untuk metode yang non-destruktif dengan deteksi yang sangat sensitif. Disebutkan juga bagaimana Anda dapat menganalisis elemen jejak dan perubahan permukaan, serta bagaimana penggunaan beberapa teknik dapat saling melengkapi. Oke, dari sini, dari persyaratan sini, yang pertama itu karakterisasi komposisi elemen dari paduan logam itu. Nah, itu kita bisa pakai XRF sebenarnya. XRF buat karakterisasi komposisi elemen dari paduan sebelum dan sesudah proses koreksi, karena dia bisa nunjukin intensitas dari energi, dan kita bisa tahu logam apa aja di dalam situ kan. Nah, itu kita juga bisa cari kayak sebelum dan sesudah ada perubahan logam apa gitu di sana, kayak gitu. Nah, habis itu setelah itu buat analisis perubahan kimia pada permukaan logam, apalagi dari oksidasi itu kita bisa pakai XPS karena dia itu lebih spesifik dan lebih ke permukaannya itu sendiri. Kita bisa cek binding energinya apakah ada perubahan berupa oksidasi gitu di logam tersebut. Kayak kalau awal kan misalnya nggak ada oksida ini, ternyata setelah korosi bakal ada oksida ini, dan biasanya tuh ada ini sih perubahan ikatan gitu. Ntar bakal ada ikatan oksida seperti oksigen dan peningkatan oksigen gitu di binding energinya itu. Jadi kalau kita tahu kalau misalnya oksigen itu nambah sama nitrogennya, biasanya tuh ada oksidasi di permukaan logam tersebut. Nah, buat XRF sama XPS sendiri itu mereka non-destructive test, jadi aman banget kalau memang nggak pengen ngancurin dari sisi ininya sendiri, sampelnya sendiri. Nah, habis itu buat mengukur konsentrasi elemen spesifik yang terlibat dalam proses korosi itu kayak klorida, besi, dan tembaga, kita bisa pakai ICP karena dia itu emang spesifik banget terlibat dalam proses koreksi, ya udah kayak klorida, besi, dan tembaga tadi. Dan bisa juga dia bisa ngedetect yang kayak sulfur sama arsenik yang juga terlibat dalam proses korosi itu sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi intinya tuh kita bisa pakai 3 kombinasi tersebut. XRF itu buat deteksi senyawa oksida, juga kayak peningkatkan konsentrasi elemen oksigen tuh kita bisa tahu kalau misalnya kita ukur sebelum sama sesudah oksidasi. Habis itu juga kita bisa tahu distribusi elemen utama dan korosif di permukaan logamnya itu kayak gimana. Buat XPS sendiri kita bisa tahu keadaan spesifik oksidasinya, misalnya ada Fe2+ jadi Fe3+ atau Cu jadi Cu2+ gitu. Sama kita juga bisa tahu ikatan kimia yang ada gitu. Jadi ikatan kimia yang terbentuk tuh apa? Misalnya kayak logam dengan oksigen, nah berarti itu teroksidasi kan. Kita bisa tahu kayak temperatur korosi itu pas kapan, kayak gitu. Sama terus di ICP kita bisa deteksi elemen jejak kayak Cl-, Fe, Cu dengan sensitivitas yang tinggi. Yang penting untuk mengidentifikasi konsentrasi rendah ion klorida yang berperan dalam korosi sumuran. Nah, jadi kayak walaupun ion kloridanya itu kecil, tapi kita bisa detect pakai ICP, kayak gitu. Karena ICP itu lebih bisa ngedeteksi ion-ion dalam skala kecil dibandingkan kayak XRF. Jadi kombinasi itu udah paling oke banget. Dan mereka semua itu jatuhnya non-destruktif sih. Tapi ICP kalau buat ngambil sampelnya juga bisa destruktif kayak gitu. Itu buat study case yang ketiga. Terima kasih.